Selamat pagi anak didik kami kelas 10. Salam sehat dan salam semangat buat kalian semua. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita, dan materi pembelajaran kita masih dari hukum Newton tentang gravitasi. Kali ini kita akan masuk untuk bagian yang keempat. Adapun topik pembelajaran kita dari hukum Newton tentang gravitasi untuk bagian yang keempat ini adalah kita akan mempelajari mengenai hukum Kepler. Hukum Kepler ini terdiri dari 3 bagian, yaitu hukum pertama Kepler, hukum kedua Kepler, dan hukum ketiga Kepler. Untuk lebih jelasnya, mari kalian perhatikan dan ikuti pembelajaran ini sampai tuntas. Kita perhatikan judul awal pembelajaran kita adalah mengenai hukum pertama Kepler. Sebagai teori singkat atau sejarah dari hukum pertama Kepler ini, kita perhatikan yang berikut ini. Sebelumnya, manusia zaman dulu menganut paham geosentris, yaitu sebuah paham yang menyatakan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Yang berikutnya, kemudian pada tahun 1543, Nikolaus Kopernikus mencetuskan teori heliosentris yang mengatakan bahwa bumi dan planet-planet lainnya mengelilingi matahari dalam lintasan yang melingkar. Kemudian pada tahun 1609, Johannes Kepler, ini seorang ilmuwan dari Jerman, menemukan bahwa orbit dari planet dalam tata surya berbentuk elips dan bukan lingkaran seperti yang dikemukakan teori-teori sebelumnya. Kemudian orbit planet berbentuk elips karena interaksi gravitasi antara planet dan matahari serta dengan benda-benda langit lainnya. Kemudian kita perhatikan bunyi hukum pertama Kepler. Hukum pertama Kepler menyatakan lintasan setiap planet ketika mengelilingi matahari berbentuk elips dan matahari terletak pada salah satu fokusnya. Untuk lebih jelas mengenai hukum pertama Kepler ini, mari kita perhatikan yang berikut ini. Kita perhatikan di sini ada sebuah planet sedang mengelilingi atau mengitari matahari sebagai pusat tata surya. Kemudian ini kita sebut dengan matahari dengan simbol M. Nah, selanjutnya karena lintasan yang ditempuh oleh planet ini adalah berbentuk elips, maka memiliki yang namanya titik fokus. Dan jumlah titik fokus untuk lintasan elips ini ada 2, yaitu titik fokus pertama F1 dan titik fokus yang kedua sama dengan F2. Dan pada contoh ini, matahari sedang berada di salah satu titik fokus, dalam hal ini berada di titik fokus F1. Kemudian ketika planet mengitari matahari, maka ada saatnya nanti planet itu memiliki jarak yang terdekat terhadap matahari, yaitu di titik di sini yang disebut dengan titik aphelion. Sebaliknya, suatu saat planet itu akan berada pada titik yang terjauh daripada matahari, berarti titiknya nanti akan berada di sini yang disebut dengan titik perihelium. Kemudian sebagai keterangannya, aphelion adalah jarak terdekat planet dengan matahari. Kemudian perihelium adalah jarak terjauh planet dengan matahari. Kemudian M menyatakan matahari, F1 dan F2 menyatakan titik fokus elips. Selanjutnya kita perhatikan yaitu hukum kedua Kepler. Bunyi hukum kedua Kepler menyatakan setiap planet bergerak sedemikian sehingga suatu garis hayal atau imajiner yang ditarik dari matahari ke planet tersebut mencakup daerah dengan luas yang sama dalam waktu yang sama. Selanjutnya, kecepatan planet akan semakin besar ketika mendekati titik aphelion, yaitu titik terdekat dengan matahari, dan terbesar saat berada di titik aphelion. Dan ketika planet berada di titik perihelium, yaitu titik terjauh dengan matahari,
planet memiliki kecepatan terkecil. Baik, kita akan memperhatikan bagaimana sebuah planet membentuk luasan dalam waktu yang tertentu. Kita perhatikan di sini ada sebuah planet sedang mengitari matahari sebagai pusat tata surya. Maka dalam selang waktu tertentu, planet ini telah menyapu atau membentuk luasan yang tertentu. Kemudian sesuai dengan bunyi hukum Kepler yang kedua, luasan yang dibentuk itu adalah sama dalam kurun waktu yang sama. Sehingga planet ini akan memiliki kecepatan di titik aphelion dan perihelion itu yang berbeda. Di titik aphelion kita perhatikan planet itu memiliki kecepatan yang terbesar, sedangkan di titik perihelion memiliki kecepatan yang terkecil. Kita perhatikan ketika di titik aphelion terbesar dan ketika berada di titik perihelion memiliki kecepatan yang terkecil. Selanjutnya kita perhatikan skema dari hukum kedua Kepler berikut ini. Inilah bagian-bagian atau luasan yang dibentuk oleh planet ketika planet mengitari matahari yang berada pada salah satu titik fokus. Ini adalah luasan A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Dan selang waktu yang dibutuhkan oleh setiap planet, misalnya bergerak dari titik B ke titik C, itu akan sama waktunya ketika bergerak dari titik C ke titik D, dari titik D ke titik E, dan seterusnya. Dan kesimpulannya bisa kita buat, luas A1 itu sama dengan A2, sama dengan A3, sama dengan A4, sama dengan A5, dan sama dengan A6. Kemudian kita perhatikan mengenai hukum ketiga Kepler. Hukum ketiga Kepler disebut juga dengan hukum harmoni yang membandingkan periode orbit dan jari-jari planet ke planet lainnya yang diukur terhadap matahari. Kemudian bunyi hukum ketiga Kepler. Hukum ketiga Kepler menyatakan perbandingan kuadrat periode revolusi planet mengelilingi matahari dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari adalah sama untuk semua planet. Dari keterangan ini bisa dituliskan bahwa T kuadrat atau periode pangkat 2 itu sebanding dengan jarak rata-rata R pangkat 3 atau T kuadrat berbanding R pangkat 3 itu sama dengan konstan. Dan persamaan ini bisa kita buat analisanya atau bisa kita buktikan. Perhatikan yang berikut ini. Ini adalah merupakan matahari dengan simbol M huruf kapital, kemudian ada planet dengan simbol M huruf kecil sedang mengitari atau mengelilingi matahari. Kemudian jarak daripada planet dengan matahari kita misalkan sama dengan R. Planet yang mengitari matahari memiliki percepatan sentripetal karena lintasan mendekati bentuk lingkaran. Dan percepatan sentripetal yang dialami oleh planet itu akan menuju pusat daripada lintasannya. Maka arah vektornya adalah seperti ini. Kemudian AS kita sebut dengan percepatan sentripetal. Nah, selanjutnya gaya gravitasi yang dialami oleh planet dari matahari itu akan berfungsi sebagai gaya sentripetal. Artinya gaya gravitasi besarnya kita samakan dengan gaya sentripetal. Gaya gravitasi yang sudah kita pelajari yaitu perkalian tetapan gravitasi G dengan massa M yang ini massa matahari ya. Kemudian M yang kecil ini menyatakan massa planet dibagi dengan jarak planet terhadap matahari ya, pangkat 2. Akan sama dengan ini gaya sentripetal yaitu perkalian massa dengan percepatan sentripetal. Jadi percepatan sentripetal itu sama dengan V kuadrat dibagikan dengan jarak R. Kemudian kalau kita perhatikan kedua ruas ini ya, M yang di ruas kiri dan kanan ini habis, kemudian R-nya bisa habis di ruas kanan, di sini di ruas kiri tinggal menjadi R. Sehingga persamaan ini bisa kita tuliskan menjadi G dikali M per R sama dengan V kuadrat. Kemudian V itu menyatakan kecepatan.
yaitu perbandingan jarak S terhadap waktu T. Nah, sekarang kita misalkan planet itu telah menempuh satu kali keliling daripada lintasannya. Maka waktu yang dibutuhkan sama dengan waktu periode. Sehingga untuk satu putaran, maka jarak itu sama dengan keliling lingkaran ya, sama dengan 2VR dibagikan dengan waktunya yang kita sebut dengan periode. Sehingga persamaan ini kita gantikan V kuadrat ya dari sini. Maka G dikali M per R sama dengan, ini kita kuadratkan, sama dengan 4V kuadrat dikali R kuadrat dibagikan dengan T kuadrat. Atau bisa kita tuliskan ini ruas kiri menjadi G dikali M ya, R-nya kita kali ke ruas kanan, maka ruas kanan akan sama dengan 4V kuadrat kemudian dikali R kuadrat dikali R sama dengan R pangkat 3 ya, dibagikan dengan T kuadrat. Kemudian dari persamaan ini kita buat perbandingan dari T kuadrat berbanding R pangkat 3 itu akan sama dengan 4V kuadrat dibagikan dengan G dikalikan dengan M. Dan nilai ini sama dengan konstan. Kenapa? Karena bilangan-bilangan di sini adalah merupakan konstanta. V 3,14 ya, kemudian G adalah tetapan gravitasi, dan M menyatakan massa matahari yang nilainya sudah tertentu. Sehingga persamaan ini sekarang sudah bisa kita buktikan kenapa ini konstan, karena ternyata ruas kanan ini kalau kita masukkan nilai-nilai yang ada di ruas kanan, maka ini adalah merupakan suatu konstanta. Sehingga persamaan ini kita berlakukan untuk dua planet ketika mengelilingi matahari, maka T1 kuadrat dibagi dengan R1 pangkat 3 akan sama dengan T2 kuadrat dibagi dengan R2 dipangkat dengan 3. Untuk lebih jelasnya mengenai hukum ketiga daripada Kepler ini, kita perhatikan contoh soal nomor 1 yang berikut ini. Dua planet P dan Q sedang mengorbit matahari. Perbandingan antara jarak planet P dan Q ke matahari, RP berbanding RQ sama dengan 1 berbanding 4. Apabila periode planet P mengelilingi matahari adalah 40 hari, maka periode planet Q adalah, kita buat penyelesaiannya, dari keterangan soal disebutkan perbandingan jarak RP terhadap RQ sama dengan 1 berbanding 4. Kemudian periode dari planet P, berarti TP sama dengan 40 hari. Kemudian kita tuliskan persamaan hukum ketiga daripada Kepler yang tadi ya. TP kuadrat berbanding RP pangkat 3 sama dengan TQ kuadrat berbanding RQ dipangkat dengan 3. Di soal ini yang ditanya adalah periode daripada planet Q. Maka yang ditanya adalah TQ. Maka dari persamaan ini kita buat terlebih dahulu persamaan daripada TQ kuadrat. TQ kuadrat akan sama dengan TP kuadrat dikali RQ dibagi dengan RP dipangkat dengan 3. Kemudian kedua ruas ya, ruas kiri dan ruas kanan ini kita akarkan atau pangkatnya kita kalikan dengan setengah. Maka ruas kiri akan sama dengan TQ sama dengan TP dikali akar dari RQ berbanding RP dipangkat dengan 3. Kemudian kita masukkan nilai TP, perbandingan RQ dan RP ke persamaan ini. Maka TQ akan sama dengan 40 dikali akar dari 4/1 dipangkat dengan 3. Maka periode daripada planet Q akan sama dengan 40 dikalikan dengan 8 sama dengan 320 hari. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Perbandingan periode revolusi planet A dan B mengitari matahari adalah 8 berbanding 1. Jika jarak planet B dengan matahari 1,2 satuan astronomi yang disingkat dengan SA, maka jarak planet A dengan matahari adalah dalam satuan astronomi. Kita buat penyelesaiannya. Dari informasi soal disebutkan perbandingan periode planet A dengan planet B sama dengan 8 berbanding 1. Kemudian jarak planet B terhadap matahari sama dengan 1,2 satuan astronomi. Dari persamaan hukum ketiga daripada Kepler, maka bisa kita tuliskan ya, TA pangkat 2 dibagi dengan RA pangkat 3 akan sama dengan TB di pangkat 2 dibagi dengan RB pangkat 3.
Kemudian yang ditanya di sini adalah jarak planet A, berarti dari persamaan ini kita buat persamaan menentukan RA pangkat 3 terlebih dahulu ya. Maka RA pangkat 3 sama dengan RB pangkat 3 dikali TA per TB dipangkat dengan 2. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan ini pangkatnya kita kali dengan 1/3 untuk menghilangkan RA pangkat 3 ini. Sehingga ruas kiri akan sama dengan RA akan sama dengan RB dikali dengan TA dibagi TB dipangkat dengan 2/3. Kemudian kita masukkan nilai daripada RB, kemudian perbandingan TA dengan TB ke persamaan ini. Sehingga RA akan sama dengan 1,2 dikali 8/1 dipangkat dengan 2/3. Kemudian 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Maka akan sama dengan 1,2 dikali 2 pangkat 3 per 1 dipangkat dengan 2/3. Maka 2 pangkat 3 dipangkat dengan 2/3 ini sama dengan 4 ya. Berarti RA akan sama dengan 1,2 dikalikan dengan 4 sama dengan 4,8 satuan astronomi. Demikianlah pembelajaran kita kali ini mengenai hukum Kepler. Seperti biasa di sini saya buat soal latihan ya, ada 4 nomor 1, 2, 3 dan 4. Jika kalian perhatikan tadi bagaimana penjelasan dari hukum Kepler ini, maka soal ini bisa kalian kerjakan secara mandiri. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Saya berpesan jangan sia-siakan kesempatanmu untuk belajar. Tetap semangat, selamat belajar untuk kalian dan semoga berhasil.